Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai fungsi dan proses bisnis kelompok kami untuk ujian akhir semester. Next. Baik, dari anggota kelompok 2 sendiri, yang pertama ada saya, Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM 187221014. Kemudian ada teman saya. Selanjutnya ada saya, Kemal Ramadan dengan NIM 187221062. Saya Ahmad Akul Yakin dengan NIM 187221022. Saya Dimas Respati Wuratama Himawan dengan NIM akhir 008. Saya Fajar Rizky dengan NIM akhir 058. Baik, jadi perusahaan yang kami teliti untuk mata kuliah fungsi dan proses bisnis kelompok kami adalah mengenai PT Affinity Health Indonesia. Nah, PT Affinity Health Indonesia ini adalah organisasi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan kesehatan swasta terbaik. Jadi PT Affinity Health Indonesia ini sudah jelas bergerak di bidang kesehatan. Kemudian organisasi ini bekerja sama dengan para profesional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang kesehatan, untuk memberikan pelayanan medis yang unggul dan juga konsisten. Kemudian PT Affinity Health Indonesia ini memiliki brand ya dengan nama RS Premier. Nah, mengoperasikan 3 rumah sakit swasta di Indonesia, yaitu ada RS Premier Bintaro, RS Premier Jatinegara, dan juga RS Premier Surabaya. Jadi terbagi menjadi 3 lokasi yang berbeda. Kemudian mereka menggunakan teknologi medis yang terkini di setiap rumah sakit yang mereka miliki, yang telah terakreditasi secara internasional. Logonya seperti di kanan atas ada Ramsay Sime Derby Healthcare yang memiliki moto People Caring for People. Dan goalnya adalah untuk menyediakan fasilitas dan juga layanan klinis terbaik, serta memastikan agar pasien mereka menerima perawatan yang esensial dan dukungan yang mereka butuhkan dalam setiap tahapan kehidupan mereka. Next. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri dikepalai oleh Presiden Direktur yang membawahi yang pertama ada Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Wakil Direktur Bidang Pemasaran, Direktur Rumah Sakit, Wakil Direktur Bidang Teknologi Informasi, dan terakhir ada Chief Financial Officer. Kemudian membawahi lagi menjadi Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer Pelayanan Umum, Manajer Operasional, Manajer Pemasaran, Manajer Keperawatan, Manajer Mutu, Manajer Keuangan dan Administrasi, serta yang terakhir ada Manajer Pengadaan Grup. Kemudian dari Wakil Direktur Bidang Teknologi Informasi membawahi Manajer Mutu dan juga membawahi lagi menjadi yang terakhir Manajer Mutu. Dan untuk Manajer Keuangan dan Administrasi membawahi Supervisor Pengadaan. Next. Nah, untuk pengadaan setiap proses bisnis yang ada pada PT Affinity Health Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 fungsi proses bisnis. Yang pertama ada pengadaan aset kesehatan, kemudian yang kedua ada pengadaan bahan habis pakai, dan yang ketiga atau yang terakhir ada pengadaan food and beverage. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke pengadaan aset kesehatan yang pertama. Jika proses yang ini adalah proses bisnis pertama di kelompok kami. Di sini ada aktivitas-aktivitas yang ada di proses bisnis ini. Kalau ada pelaku-pelakunya, yaitu yang pertama ada direktur rumah sakit, yang kedua ada manajer mutu, yang ketiga ada manajer operasional, yang keempat ada manajer pelayanan medis dan penunjang medis, yang kelima ada manajer keuangan dan administrasi, yang keenam ada manajer pengadaan grup, yang kedelapan ada manajer keperawatan, yang kesembilan ada supervisor pengadaan, yang kesepuluh ada health technology assessor atau HTA, dan yang ke-11 yang terakhir adalah vendor, di mana ini adalah pihak eksternal yang terlibat dalam proses bisnis kali ini. Kita akan langsung masuk ke BPMN sebelum direvisi atau BPMN yang masih mengandung aktivitas-aktivitas yang bersifat base. Sebelum aktivitas-aktivitas nanti tersebut dihilangkan. Nah, aktivitas pertama di BPMN kali ini adalah menginisiasi permintaan pengadaan. Itu adalah start event, yang mana akan dilanjutkan ke aktivitas melakukan identifikasi pengadaan. Lalu akan dilakukan aktivitas selanjutnya yaitu penyusunan dan persetujuan pengadaan aset. Nah, kemudian akan berlanjut ke aktivitas seleksi, negosiasi, dan pemilihan supplier. Lalu ada identifikasi rantai distribusi aset. Nah, setelah itu akan berlanjut ke administrasi pengadaan aset. Nah, setelah itu akan berlanjut ke aktivitas penerimaan aset kesehatan. Nah, lalu setelah aset kesehatan diterima akan berlanjut ke aktivitas penyimpanan aset kesehatan. Setelah itu akan berlanjut ke aktivitas yang terakhir adalah aktivitas distribusi aset kesehatan. Nah, itu tadi adalah BPMN sebelum direvisi atau BPMN yang masih mengandung
aktivitas-aktivitas yang bersifat waste. Kita akan langsung masuk ke BPMN yang setelah direvisi atau BPMN yang sudah dihilangkan aktivitas-aktivitas yang bersifat waste-nya. Nah, untuk bagian-bagian yang telah kami revisi berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan bersama dengan dosen praktikum, yaitu yang pertama adalah aktivitas administrasi pengadaan aset, yang mana itu dilakukan setelah identifikasi rantai distribusi aset. Nah, kami menghilangkan aktivitas tersebut itu karena pengadaan aset kesehatan yang dilakukan setelah aset kesehatan disetujui itu ditiadakan karena aktivitas tersebut bisa disatukan ketika melakukan aktivitas persetujuan pengadaan aset kesehatan. Nah, karena kan ketika aset kesehatan untuk diadakan itu sudah disetujui di aktivitas sebelumnya, maka ketika sudah disetujui harusnya sudah ada administrasi atau dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa aset kesehatan tersebut sudah layak untuk diadakan. Jadi tidak perlu lagi dilakukan aktivitas administrasi untuk mengadakan aset kesehatan tersebut. Nah, aktivitas itu daripada menjadi aktivitas tersendiri yang mana itu akan menjadi waste, itu kami satukan dengan aktivitas sebelumnya, yaitu persetujuan pengadaan aset kesehatan. Nah, lalu aktivitas yang kedua yang kami hilangkan juga adalah penyimpanan aset kesehatan, yang mana ketika aset kesehatan itu datang, sudah ada, lalu juga sudah lulus penilaian mutu aset kesehatan itu sudah bisa langsung didistribusikan kepada customer. Kurang lebih seperti itu untuk proses bisnis pengadaan aset kesehatan. Lanjut di proses bisnis yang kedua, di sini ada pengadaan bahan habis pakai. Nah, di proses bisnis ini memiliki aktivitas yang kurang lebih sama dengan proses bisnis sebelumnya. Nah, beberapa aktivitas ini juga disertai oleh beberapa pelaku. Di antaranya yaitu direktur rumah sakit, terus ada manajer mutu, manajer operasional, manajer pelayanan medis dan penunjang medis, manajer keuangan dan administrasi, manajer pengadaan grup, manajer keperawatan, supervisor pengadaan, komite farmasi dan terapi atau KFT, dan juga pihak eksternal atau vendor. Lanjut. Nah, berikut adalah BPMN sebelumnya. BPMN ini masih bersifat waste. Nah, sebelum mengawalinya dimulai oleh aktivitas yang pertama yaitu menginisiasi permintaan pengadaan yang dilakukan oleh dokter. Nah, setelah diinisiasi dilanjut oleh aktivitas melakukan identifikasi pengadaan. Lalu setelah aset telah diidentifikasi, lanjut ke penyusunan dan persetujuan pengadaan bahan habis pakai. Setelah aset telah disusun dan disetujui, lanjut ke aktivitas seleksi, negosiasi, dan pemilihan supplier. Setelah aset telah diseleksi dan dinegosiasi, lanjut ke identifikasi rantai distribusi bahan habis pakai. Setelah diidentifikasi lagi, lanjut ke aktivitas administrasi pengadaan bahan habis pakai. Lanjut, menuju ke penerimaan bahan habis pakai. Nah, setelah aset telah diterima, lanjut ke penyimpanan bahan habis pakai. Setelah itu menuju ke aktivitas yang terakhir, yaitu distribusi bahan habis pakai kesehatan, dan selesai. Ya, lalu kita langsung saja menuju ke revisi dari BPMN proses bisnis yang kedua, yaitu bahan habis pakai. Di sini kurang lebih sama seperti BPMN aset kesehatan tadi, yang dimana kita telah menghapus di bagian administrasi di aktivitas setelah identifikasi rantai distribusi bahan habis pakai, dikarenakan administrasi pengadaan bahan habis pakai sudah atau bisa digabungkan dengan aktivitas persetujuan yang ada di awal, sehingga aktivitas yang administrasi ini bisa dihilangkan atau dihapuskan. Lalu yang kedua adalah aktivitas penyimpanan bahan habis pakai, dikarenakan setelah dilakukan penerimaan bahan habis pakai kesehatan, langsung saja bisa didistribusikan bahan habis pakai kesehatan menuju konsumen tanpa perlu dilakukan penyimpanan, sehingga kita menghapuskan atau menghilangkan aktivitas penyimpanan bahan habis pakai. Oke, mungkin kita akan lanjut ke proses bisnis yang ketiga. Untuk proses bisnis yang terakhir yaitu ada pengadaan food and beverage. Di sini terdiri dari beberapa pelaku. Yang pertama yaitu Departemen Keperawatan, Departemen Pelayanan dan Penunjang Medis, Manajer Mutu, Manajer Keuangan dan Administrasi, dan juga Supervisor Pengadaan. Next.
Untuk proses bisnis food and beverage, berdasarkan dari hasil responsi kelompok kami bersama dosen pengampu yaitu Bu Indah, untuk BPMN pada proses bisnis food and beverage tidak dilakukan revisi karena sudah cukup efektif. Sehingga BPMN fix-nya bisa dilihat di sini. Yang pertama dimulai dari jadwal pendataan, lalu menentukan kebutuhan makanan, selanjutnya ada pengelolaan vendor, lalu ada mengelola higienitas, selanjutnya yaitu melakukan aktivitas pengolahan makanan, lalu mengelola pelayanan, dan proses bisnis selesai. Jadi kesimpulan dari seluruh proses bisnis yang telah kami amati dan juga telah kami analisis, yaitu yang pertama dari proses bisnis pengadaan aset kesehatan. Nah, aktivitas yang dihilangkan yaitu ada bagian administrasi pengadaan aset yang menghasilkan detail aset kesehatan. Yang kedua ada penyimpanan alat kesehatan. Kemudian alasan dari dihilangkannya kedua proses ini adalah menurut kami yang pertama dari bagian administrasi pengadaan aset itu karena pengadaan aset kesehatan itu dilakukan setelah aset kesehatan disetujui untuk diadakan. Maka aktivitas tersebut itu dihilangkan dan bisa disatukan ketika melakukan aktivitas persetujuan pengadaan aset kesehatan. Nah, untuk alasan yang ke penyimpanan aset kesehatan dihilangkan karena aset kesehatan yang sudah diadakan dan sudah lulus penilaian mutu dapat langsung didistribusikan tanpa harus disimpan terlebih dahulu karena akan dipakai untuk keperluan dari dokter yang merequest diadakannya aset kesehatan tersebut. Kemudian untuk kesimpulan dari pengadaan bahan habis pakai pada proses bisnis yang kedua yaitu sama dihilangkan di bagian administrasi pengadaan bahan habis pakai yang menghasilkan detail bahan habis pakai, kemudian dihilangkan juga penyimpanan bahan habis pakai. Nah, alasan dihilangkannya bagian administrasi pengadaan karena pengadaan bahan habis pakai dilakukan setelah bahan habis pakai disetujui untuk diadakan. Maka aktivitas tersebut dihilangkan dan bisa disatukan ketika melakukan aktivitas persetujuan pengadaan bahan habis pakai. Sedangkan alasan dihilangkannya penyimpanan bahan habis pakai, karena bahan habis pakai yang sudah diadakan dan sudah lulus penilaian mutu dapat langsung didistribusikan kepada customer atau dokter yang memerlukan tanpa harus disimpan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, kesimpulan untuk proses bisnis yang ketiga, pengadaan food and beverage, aktivitas yang dihilangkan tidak ada. Jadi semua aktivitas di sini kelompok kami rasa sangat penting dan sangat harus dilakukan, yaitu untuk menentukan kebutuhan makanan, pengelolaan vendor, mengelola higienitas, melakukan aktivitas pengelolaan makanan, dan yang terakhir mengelola pelayanan. Jadi tidak ada yang perubahan yang dilakukan untuk pengadaan food and beverage. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.